Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Jenia. Saya berasal dari kelas 4B NPM 233510647. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman berbasis komponen dengan proyek yang saya buat, aplikasi manajemen perpustakaan. Dengan dosen yang diampu Muhammad Rizky Fadila, STMEG. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dashboard. Ini merupakan ringkasan informasi utama pada aplikasi Perpusku yang memberikan informasi terkait total buku, total anggota, dan peminjaman aktif, serta aktivitas terbaru yang dilakukan pada aplikasi. Selanjutnya ada buku, tambah buku. Fitur ini merupakan bagian dari fitur aplikasi Perpusku yang mana fitur ini mengelola data-data seputar buku pada manajemen perpustakaan. Lalu di sini nama buku sendiri merupakan submenu dari fitur menu buku yang mana fitur ini digunakan untuk menginput data buku baru pada manajemen perpustakaan. Yang kedua ada daftar buku. Daftar buku sendiri juga merupakan submenu dari fitur buku yang mana pada fitur ini menampilkan semua output yang telah diinputkan sebelumnya pada fitur tambah buku. Pada fitur daftar buku ini, pengguna dapat melakukan CRUD terhadap segala data-data yang ada pada aplikasi Perpusku. Selanjutnya ini ada daftar anggota, ada tambah peminjaman, daftar peminjaman, laporan. Pada beberapa fitur di aplikasi Perpusku ini, sebagian konten saya buat sebagai dummy saja dan menampakkan API-nya di fitur lain sesuai dengan arahan pembuatan project Vue.js untuk ujian akhir semester genap ini. Lalu di sini ada struktur menu navigasi. Selanjutnya pada setiap menu di sini mempunyai Perpusku memiliki navigasi terhadap tiap fitur. Ada dashboard, ada buku, ada anggota, peminjaman, laporan, dan terakhir endpoint. Ada routing juga dan kesimpulannya. Dalam laporan ini, saya telah menguraikan serangkaian struktur pada aplikasi Perpusku yang digunakan untuk mengelola seputar manajemen Perpusku. Berikut adalah rangkuman komprehensif dari berbagai fitur yang telah dijabarkan. Yang pertama ada JSON Server adalah sebuah alat berbasis Node.js yang memungkinkan pembuatan REST API tiruan dengan cepat dan mudah hanya menggunakan sebuah file berformat JSON. Yang kedua ada Vue Router adalah pustaka resmi untuk menangani routing di aplikasi Vue.js. Dengan Vue Router, pengembangan dalam membuat aplikasi single page atau SPA yang memungkinkan navigasi antar halaman tanpa harus mereload seluruh halaman web. Yang kedua ada Pinia. Pinia itu adalah State Management Library resmi untuk Vue.js yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data global aplikasi dengan cara yang reaktif, sederhana, dan terstruktur. Ada iOS. iOS adalah library JavaScript berbasis Promise yang digunakan untuk melakukan pemerintahan atau HTTP. Secara keseluruhan, aplikasi Perpusku sudah mengimplementasikan penggunaan fitur-fitur Vue.js yang selama ini telah dibimbing selama di kelas maupun di laboratorium praktikum. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan PPT-nya. Aplikasi Manajemen Perpustakaan atau Perpusku. Di sini ada aplikasi manajemen perpustakaan sederhana yang dibangun menggunakan Vue.js. Aplikasi berjudul Perpusku. Perpusku dirancang menggunakan Vue.js yang mana aplikasi ini mengimplementasikan fitur-fitur Vue.js antara lain ada Vue Router, Pinia,
Identitas. Terkhusus API, Perpusku menggunakan MOS API, yaitu JSON server dan ASIA sebagai jembatan. Lanjut ada deskripsi fitur. Ini adalah fitur merupakan submenu dari fitur buku, yang mana tambah buku digunakan untuk menginput data buku baru untuk aplikasi perpustakaan Perpusku. Lalu ada fitur daftar buku. Submenu dari fitur buku, yang mana daftar buku adalah menu yang menampilkan daftar-daftar buku yang tersimpan dan buku yang telah ditambahkan pada aplikasi Perpusku. Di sini pengguna dapat menggunakan CRUD terhadap daftar buku yang tersedia. Lanjut, ini adalah fitur laporannya. Laporan peminjamannya, contohnya pertama, Rina Oktavina, judul bukunya Laskar Pelangi, tanggal peminjamannya 2024, bulan 6 tanggal 1, tanggal pengembaliannya 2024, bulan 6 tanggal 7 dikembalikan. Pada aplikasi Perpusku, API hanya ditanamkan pada fitur buku, dan fitur-fitur lain hanya sebagai konten dummy sesuai dengan arahan tugas UAS. Dan di sini dapat dilihat bahwa konsep API pada fitur buku dapat berfungsi dengan baik. Endpoint fitur menu buku pada aplikasi Perpusku dirancang sebagai fitur get buku, mendapatkan semua daftar buku, pos buku, menambah data buku, put buku, mengedit data buku, delete buku, menghapus data buku. Routing dashboard dan buku. Dashboard menampilkan halaman utama yang berisi ringkasan informasi sistem. Daftar buku menampilkan seluruh daftar buku yang tersedia di perpustakaan. Tambah buku menyediakan formulir untuk menambah data buku baru. Edit buku mengubah data buku berdasarkan ID buku yang dipilih. Routing daftar anggota. Pada daftar anggota, menampilkan semua anggota yang terdaftar di perpustakaan. Tambah anggota, formulir untuk menambahkan anggota baru. Edit anggota, mengedit data anggota berdasarkan ID. Routing daftar peminjaman dan laporan. Daftar peminjaman menampilkan daftar semua transaksi peminjaman buku. Tambah peminjaman, formulir untuk mencatat peminjaman buku baru. Edit peminjaman, mengedit data peminjaman berdasarkan ID. Dan laporan, menyajikan laporan aktivitas peminjaman yang dikembalikan. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan mencoba membuat. Di sini saya sudah ada daftar-daftar bukunya. Di sini saya akan mencoba untuk menambah daftar bukunya. Jadi di sini ada judulnya yaitu penulisnya tahunnya 2018, penerbitnya dan kategorinya simpan. Maka di sini dia akan tertera apa yang sudah kita buat tadi. Filosofi teras, Senteng Namping, tahun 2018, penerbit Kompas, kategorinya filsafat. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.